3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Murdaningsi SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Dan perkenalkan saya Evi Irenia Nabu dengan NIM 200201011019. Dengan ini saya menjelaskan mengenai tugas manajemen risiko pembiayaan murabah BMT. Next. Left kamera, Kak. Pendahuluan. Udah. Ya, pendahuluan latar belakang perkembangan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia belakangan ini tergolong meningkat. Salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan maupun lembaga keuangan konvensional itu mengandung unsur riba dilarang agama Islam. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Bank syariah ini beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi, atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Nah, bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan dalam permintaan pembiayaan di bank. Hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbank tersebut. Batul Ma'alwat Tamwil atau kemudian disingkat menjadi BMT memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro. BMT ini merupakan lembaga keuangan yang berpola syariah dengan sistem bagi hasil baik pada kegiatan simpanan atau tabungan harian, simpanan berjangka, kegiatan pemberian modal atau pembiayaan. Next. Dalam proses penyaluran dana diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk dan mengatur posisi dana dalam ya, dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas finansinya dengan harapan lembaga yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Hal ini dikarenakan adanya rentang waktu pengembalian pinjaman atau pembiayaan yang menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin akan ditanggung oleh pihak BMT terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya, kepada BMT terjerat dalam masalah pembiayaan, maka BMT akan menghadapi masalah besar seperti resiko tak tertagihnya utang atau pembiayaan macet. Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh BMT, maka dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah. Next.
Dalam akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank, kemudian yang disebabkan oleh pembiayaan yang macet. Hal ini dikarenakan karena kurang adanya ketelitian dan kekurangannya dalam mengelola manajemen risiko dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah sebelum proses pembiayaan terlaksana. Menurut Kasmir, pada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kemacetan dalam pembiayaan antara lain karena kekurangan ditelitinya dalam menganalisis usaha nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak debitur, kurang mampu manajemen usahanya, dan nasabah yang tidak mempunyai itikat baik untuk membayar atau mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pada kenyataan selalu ada sebagian nasabah yang eh, karena suatu sebab tidak dapat membayar lunas utangnya, seperti permasalahan keluarga yang menjadi alasan tidak terbayarnya pembiayaan, penggunaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka menjadikan pembiayaan berhenti atau macet. Hal tersebut membuat BMT menjadi memperketat persyaratan pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet. Masuk dalam pembahasan, pembiayaan murabah merupakan akad jual beli barang tertentu di mana harga beli dan keuntungan pada akad disebutkan dalam pemberian pembiayaan BMT menggunakan akad wakalah. Dasarnya murabah itu merupakan pembiayaan jual beli atau di BMT murabah untuk jual beli kendaraan dan murabah untuk pertanian dengan menggunakan akad wakalah. Maksudnya itu untuk murabah kendaraan jika ada yang meminta pembiayaan untuk membeli motor disarankan ke showroom mempunyai kerjasama dengan showroom atau sebaliknya jika ada yang membeli motor di tempat showroom yang menjadi mitra BMT, sedangkan uangnya kurang. Nanti oleh showroom tersebut diarahkan untuk meminjam uang ke BMT, sedangkan menggunakan akad wakalah itu jika ada yang meminta pembiayaan untuk usaha. Tidak mungkin karyawan BMT itu mengantar atau membelikan barang yang dibutuhkan. Hal tersebut bisa menyita waktu karyawan. Karyawan juga mempunyai banyak tugas di kantor, maka dari itu menggunakan akad wakalah tersebut. Next. Sebenarnya pembiayaan meraba itu dikhususkan untuk pertanian, tapi jika nasabah mampu dan mempunyai karakter bagus bisa untuk keperluan lain. Jual beli motor, kebanyakan muraba'ah karena punya mitra nasabah, muraba'ah juga jual beli motor banyak setiap ada yang mengajukan pembiayaan. Tentunya BMT mempunyai prosedur dalam pembiayaan tersebut. Nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan untuk apa pembiayaan tersebut. Tentu persyaratan juga harus dipenuhi, kemudian surveyor mensurvei ke lapangan untuk anggota baru yang survei tergantung pembiayaannya. Jika besarnya survei, jika di sedikit tidak perlu disurvei, jika sudah menjadi anggota lama tidak perlu disurvei. Dan juga tergantung orangnya, jika orang yang mengajukan pembiayaan ragu-ragu dilakukan survei, setelah itu laporan cek berkas, cek fisik, setelah itu langsung cair. Cara pencairan bisa 1 hingga 3 hari. Next. Berikutnya analisis prosedur pembiayaan nasabah atau BMT. Pembiayaan atau finansial adalah pendanaan atau
yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan murabah berasal dari kata rib yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menurut pendapat Utsmani, murabah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok penjual dan tambahkan keuntungan eh, yang diinginkan yang tercermin di dalam harga jual. Hasil yang ditemukan di lapangan adalah BMT penerapan pembiayaan murabah ini diarahkan untuk jual beli motor, di mana ketika orang datang ke showroom untuk membeli motor dan uangnya tidak cukup atau kurang, showroom akan mengarahkan orang tersebut untuk meminjam ke BMT pembiayaan murabah lainnya dengan menggunakan akad wakalah, di mana saat perjanjian pembiayaan murabah itu dijelaskan jumlah pokok tiap bulan yang harus dibayar. Tulis tangan tentang besar pokok dan margin yang harus dibayar oleh nasabah. Next. Proses pembiayaan di BMT, di mana tahap pertama yaitu pengajuan berkas-berkas, kemudian berkas tersebut akan diteliti. Setelah itu akan ditanyakan tujuan dari pengajuan pembiayaan. Tahap kedua yaitu tinjauan lapangan. Bagian pembiayaan survei akan mensurvei untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh pemohon sesuai dengan kenyataan. Hal ini tidak berlaku untuk anggota lama dan nasabah yang mendapatkan rekomendasi dari mitra, karena bekerja sama dengan mitra otomatis tidak bisa menolak rekomendasi dari mitra. Kemudian dilakukan wawancara untuk mengambil keputusan pembiayaan. Jika saat disurvei ketahui bahwa calon nasabah mempunyai banyak pinjaman dan tanggungan keluarga, maka pembiayaan tidak bisa diberikan atau jaminan yang digunakan calon nasabah tersebut lebih besar dari jumlah pembiayaan. Biasanya meminta diganti jaminannya atau pengajuan pembiayaan tidak diberikan. Setelah itu, jika pembiayaan diterima, akan dibuatkan akad perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan murabah atau BMT. Tujuannya adalah agar hasil yang ditargetkan dalam tercapai dengan cara efektif dan uh, manajemen risiko. Hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan. Perencanaan atau planning adalah kegiatan yang paling awal dalam sebuah pekerjaan. Memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil optimal. Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan suatu masa yang akan datang, dan apa yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penelitian perencanaan yang dilakukan BMT, bahkan pembiayaan murabaah dikhususkan untuk pertanian dan peternakan, tetapi karena BMT ini bekerja sama dengan mitra showroom untuk jual beli motor, maka jika ada yang meminjam uang untuk membeli motor di mitra atas rekomendasi mitra BMT, tidak bisa menolak. Agar ada juga
yang digunakan bukan untuk pertanian dan peternakan, tetapi untuk keperluan konsumtif. PMT juga memberikan pembiayaan tersebut atas dasar karakter yang baik dan anggota tersebut mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan. Dapat dikatakan bahwa apa yang sudah direncanakan BMT sering tidak berjalan dengan baik karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Next. Tujuan BMT ini melakukan kerjasama dengan mitra adalah untuk memperbanyak nasabah. Jika tidak bekerja sama dengan mitra BMT, akan kalah bersaing dengan BMT-BMT lainnya. Perencanaan pembiayaan sangat dibutuhkan oleh manajemen BMT untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian pembiayaan ke nasabah. Tujuan pemberian pembiayaan adalah yang pertama memberikan keuntungan berupa pendapatan bagi hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, meminimalisir pembiayaan bermasalah. Ketiga, mengupayakan agar pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Jika perencanaan tidak berjalan dengan baik, dapat ditimbulkan pembiayaan bermasalah, keuntungan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta pelunasan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Next. Pengawasan yang dilakukan BMT ini terhadap pembiayaan muraba'ah untuk penelitian dan pengamatan ke tempat usaha tidak dilakukan. Pembiayaan yang diberikan bisa saja tidak digunakan sesuai dengan perjanjian. Jika terjadi penyimpangan, barulah dilakukan kunjungan ke tempat usaha atau pengawasan yang dilakukan BMT. Hanyalah sederhana, biasanya akan melihat di komputer siapa saja yang telat dalam mengangsur atau melunasi pembiayaan. Kemudian BMT akan memberitahu melalui pesan chat juga seperti pengawasan yang rutin dilakukan BMT selama ini, yaitu dengan selalu mengingatkan waktu jatuh tempo pembiayaan muraba'ah dan ditanya perihal usahanya berjalan dengan baik atau tidak. Hal tersebut dilakukan salah satu nasabah yang mengangsur pembiayaan karena longgarnya pengawasan. Ada juga yang molor dalam melakukan angsuran. Tujuan dari pengawasannya itu apakah pembiayaan sesuai dengan perjanjian dan apakah usahanya berjalan dengan baik sehingga pelunasan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Next. Berikutnya kesimpulan. Pertama, prosedur pemberian pembiayaan muraba'ah ini mulai dari tahap pertama, yaitu pengajuan pembiayaan, pinjaman, wawancara pertama. Jika jaminan yang digunakan nilainya tidak lebih besar dari jumlah pembiayaan, maka pembiayaan akan ditolak. Yang kedua, tahap kedua yaitu survei atau hal yang tidak berlaku untuk nasabah. Lama dan nasabah yang mendapatkan rekomendasi dari mitra. Kemudian wawancara untuk mengambil keputusan pembiayaan. Jika saat disurvei ketahui bahwa calon nasabah mempunyai banyak pinjaman dan mempunyai tanggungan keluarga, maka pembiayaan tidak bisa diberikan. Jika pembiayaan diterima, akan dibuatkan akad perjanjian. Tahap ketiga, penandatangan akad dan kemudian realisasi pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu KTP dan fotokopi KTP, fotokopi KK, STNK asli, BPKB, beserta jaminan. Tiga, pelaksanaan manajemen pembiayaan muraba'ah BMT ini belum sesuai dengan fungsi manajemen risiko yang dapat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut ditunjukkan dengan manajemen pembiayaan BMT, yaitu dalam perencanaan pembiayaan muraba'ah ini dikhususkan untuk
pertanian dan peternakan, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai. Kemudian dalam pelaksanaan pembiayaan muraba'ah menggunakan akad wakalah, tetapi akad wakalah ini ditandatangani bersamaan dengan muraba'ah. Demikian dari hasil presentasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang kurang atau lebih, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.